Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengambil faedah ya dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala yang berjudul Ahaditsu Al-Akhlaq, hadis-hadis tentang adab dan akhlak, di mana beliau dalam kitab ini membahas hampir semua jenis muamalah kita di kehidupan sehari-hari, mulai dari bermuamalah dengan orang tua, tetangga, kerabat, bahkan kepada hewan sekalipun dibahas dalam kitab ini. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas satu muqaddimah penting terkait adab dan akhlak, yaitu poin yang pertama ini mengingat yang pembahasan muqaddimah dulu, bahwasanya akhlak itu karakter pribadi. Akhlak itu karakter pribadi, sementara adab cara kita memperlakukan sesuatu. Akhlak itu bisa jibilli. Jibilli itu bawaan sejak lahir, karena Allah yang memberikan seseorang akhlak yang baik, dan bisa muktasab. Muktasab itu diusahakan. Seseorang yang tidak tahu adab dan akhlak sejak lahir karena tidak ada yang mengajarkan, kemudian dia belajar, maka ini disebut muktasab, yaitu akhlak baik yang diusahakan, yang dipelajari. Kemudian selanjutnya yaitu sumber akhlak dan adab kita ada dua. Yang pertama adalah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, dan yang kedua yaitu adat istiadat selama tidak melanggar syariat, ya. Yaitu atau disebut dengan al-a'raf al-mar'iyah. Jadi sumber adab dan akhlak kita ada dua. Yang pertama al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat, itu akhlak dan adab standarnya. Seharusnya standar seorang mukmin dalam berakhlak dan beradab diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian sumber yang kedua adalah al-a'raf al-mar'iyah, adat istiadat setempat selama tidak melanggar aturan-aturan syariat. Sebagai contoh yang pernah kita contohkan, misalnya di negeri kita, di antara adat budayanya seorang anak mencium tangan orang tuanya atau mencium tangan gurunya, misalnya tuan gurunya. Ini adat istiadat yang boleh dilakukan. Atau di Saudi tidak seperti itu. Seorang murid tidak mencium tangan, meskipun di beberapa momen dicium tangannya, tapi di sana lebih banyak mencium kening, ya, mencium kening. Ini termasuk adat istiadat yang boleh dilakukan. Kemudian poin muqaddimah selanjutnya yaitu akhlak itu murni hidayah dari Allah Ta'ala, tidak selalu berbanding lurus dengan gelar akademik seseorang, tidak selalu berbanding lurus dengan nasab atau dia anak siapa, tidak selalu berbanding lurus dengan berapa jumlah hafalan. Masa hafalannya 30 juz tapi enggak punya akhlak. Nah, jadi akhlak itu murni hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi kita harus memintanya kepada Allah dan mengusahakannya dengan belajar. Dalilnya adalah Nabi SAW berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi wal a'mal, la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikan aku hidayah berupa akhlak yang baik dan adab yang baik, amalan yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada zat yang bisa memberiku akhlak dan adab yang baik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Dan hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk, di mana tidak ada zat yang bisa menghindarkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini menjadi bukti bahwa akhlak itu adalah murni hidayah dari Allah Ta'ala yang tidak selalu berbanding lurus dengan kedudukan, gelar akademik seseorang, atau dia anak siapa, ya. Jadi kita yang ini memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, maka kita harus memintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pernah juga kita bahas bahwa seluruh akhlak dan adab
itu bermuara pada 4 hadis utama. Artinya, ketika kita mampu mengamalkan 4 hadis ini, maka kita berstatus seorang mukmin yang berakhlak mulia. Sebagaimana yang disebutkan oleh atau dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dari Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid Al-Qirwani, salah seorang imam madhab di zaman beliau. Beliau mengatakan, jima'u adabil khairi wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits. Seluruh adab dan akhlak yang baik bermuara pada 4 hadis utama. Artinya kalau kita mampu mengamalkan 4 hadis ini, maka kita akan memiliki akhlak yang mulia. Hadis yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini rukun akhlak yang pertama, yaitu menjaga lisan. Termasuk dalam kategori lisan adalah tulisan. Termasuk dalam kategori lisan atau yang mewakili lisan adalah tulisan. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini hadis yang pertama yang menjadi muara akhlak yang baik atau disebut dengan rukun-rukun akhlak. Yang pertama menjaga lisan. Kemudian hadis yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda berkualitasnya keislaman seseorang adalah manakala dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya atau yang bukan urusannya. Dia mampu meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Ya. Ada teman kita bercerai. Kita yang tidak dimintai pendapat, tidak diceritakan, tidak diberitahu, maka tidak boleh, kenapa kamu cerai? Apa ceritanya? Apa salah istrimu? Tidak boleh. Itu bukan urusan kita, kecuali kita dimintai pendapat, dimintai tolong. Itu pun untuk mendamaikan. Adapun atas dasar kepo, rasa ingin tahu, kemudian ingin menyabarkannya kemana-mana, ini tidak boleh. Ya, termasuk bukan urusan kita. Ya, sesuatu yang bukan urusan kita. Jadi termasuk akhlak yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita atau yang bukan urusan kita. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu hadis yang paling pendek di dunia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan mudah marah. Termasuk tanda akhlak yang baik adalah seseorang yang tidak mudah marah, tidak mudah emosi, mampu bersikap tenang di saat emosinya dipancing. Ya. La taghdab, karena betapa banyak penyesalan mendalam disebabkan oleh emosi sesaat. Betapa banyak penyesalan mendalam berkepanjangan disebabkan oleh emosi sesaat. Ya. Bagi suami istri yang barangkali sudah lama merasakan asam garam kehidupan, ada 1-2 kejadian momen di mana mereka bertengkar. Akhirnya seorang suami dengan penuh emosi mengucapkan kalimat talak di depan anak-anaknya, kemudian menampar anaknya, melempar sesuatu kepada anaknya, dalam kondisi emosi yang memuncak, tidak sempat berpikir dampak buruk, dampak baik. Kemudian setelah dia tenang, dia menyesal dan selalu dihantui oleh penyesalan itu. Padahal ini hadisnya sangat singkat, la taghdab, jangan mudah marah, tapi dalam mengamalkannya ini sangat sulit. Kemudian hadis yang keempat yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia memperlakukan orang lain sebaik dia ingin diperlakukan. Tidak sempurna keimanan seorang mukmin sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, atau bahasa kitanya sampai kita memperlakukan orang lain sebaik kita ingin diperlakukan, atau kita kenal dengan empati, memiliki
kepekaan sosial yang tinggi terhadap kondisi orang lain, memiliki empati. Ini merupakan 4 hadis yang menjadi muara akhlak yang baik. Jadi rukun akhlak yang pertama menjaga lisan, rukun akhlak yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bukan urusan kita. Yang ketiga menjaga emosi kita. Yang keempat memiliki empati. Jika kita memiliki 4 atau mampu mengamalkan 4 hadis ini, insya Allah kita akan diberi hidayah berupa akhlak yang baik. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan selanjutnya yaitu keutamaan birrul walidain. Jadi kitab-kitab ulama yang membahas akhlak dan adab, pasti bab pertamanya adalah birrul walidain. Apa artinya birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum membahas birrul walidain, catatan yang pertama adalah pembahasan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bukan hanya pembahasan untuk anak-anak. Ini yang pertama. Untuk kita semua, bahkan yang sudah tua. Pembahasan birrul walidain, catatan kedua, tidak hanya untuk mereka yang orang tuanya masih hidup. Karena di dalam Islam, konsep berbakti kepada orang tua adalah sampai kita yang meninggal dunia, bukan sampai orang tua yang meninggal dunia. Kewajiban berbakti kepada orang tua tidak terputus hanya karena mereka sudah meninggal dunia, tapi sampai kita yang meninggal dunia baru terputus berbakti kepada orang tua. Malah para orang tua yang sudah puluhan tahun lalu yang wafat orang tuanya justru diuji apakah dia masih ingat mendoakan orang tuanya atau tidak. Jadi pembahasan bab berbakti kepada orang tua, pertama bukan pembahasan untuk anak-anak kecil. Yang kedua, bukan pembahasan hanya untuk mereka yang orang tuanya masih hidup. Yang ketiga, bukan hanya untuk mereka yang orang tuanya muslim, tapi tidak berlaku bagi orang tuanya kafir. Tidak, berlaku juga. Karena ini ada contohnya. Ya. Ini terkait pembahasan birrul walidain. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengulang beberapa kali ayat tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau tidak salah, ada 4 atau 5 ayat yang berbeda, diulang-ulang tentang perintah berbakti kepada orang tua. Kaedahnya, jika sebuah perintah diulang-ulang dalam Al-Quran, dalam ayat dan surat yang berbeda, itu menunjukkan perintah itu sangat penting. Itu kaedahnya. Ketika di dalam Al-Quran atau hadis ada sebuah perintah yang diulang-ulang dalam ayat yang berbeda, dalam surat yang berbeda, tapi konteks perintahnya sama, maka perintah ini sangat urgen, sangat penting, perlu diperhatikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, Tuhanmu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah engkau beribadah kecuali kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad menyebutkan puluhan hadis tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian poin pembahasan selanjutnya yaitu hadis tentang yang diriwayatkan oleh Bahz Ibnu Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling layak aku perlakukan baik dalam hidupku? Siapa orang yang paling layak aku perlakukan baik dalam hidupku? Apakah orang kaya? Apakah atasan?
Apakah pejabat? Man abar, siapa yang paling layak aku perlakukan baik dalam hidupku? Kemudian Nabi SAW bersabda, ummuka, ibumu. Kemudian aku bertanya, kemudian siapa wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian baru dijawab abak. Baru kemudian bapakmu, ayahmu, tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian kerabat yang terdekat dan kerabat yang terdekat. Taib. Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala menyebutkan faedah kenapa hak ibu dalam urusan bakti disebutkan 3 kali melebihi hak ayah dalam urusan bakti. Walau ta'ammala al-mar'u fil ayatayn as-sabiqatain la ra'a fihima tanbihan li hadzal ma'na. Ketika seseorang memperhatikan ayat-ayat yang telah Allah sebutkan, maka kita akan mendapati kenapa Nabi menyebutkan 3 hak ibu melebihi hak ayah dalam urusan bakti. Hak yang pertama adalah, atau 3 perkara ini adalah, yang pertama alhamlu wa thaqluhu. Artinya ada 3 fase kesulitan seorang ibu yang tidak dialami oleh seorang ayah. Yang pertama adalah alhamlu wa thaqluhu, fase kehamilan dan beratnya masa-masa kehamilan. Ini tidak dirasakan oleh seorang ayah. Kemudian perkara yang kedua, al-wad'u wa shiddatuhu, fase melahirkan dan kesulitan bertaruh nyawa ketika melahirkan. Ini pun tidak dirasakan oleh seorang ayah. Dan yang ketiga adalah ar-radha'atu wa mu'anatuha, yaitu masa-masa menyusui dan bergadang mengasuh anak siang malam, pun ini tidak dirasakan oleh seorang ayah. Jadi 3 fase tersulit ini dialami oleh seorang ibu dan tidak dialami oleh seorang ayah, yaitu yang pertama fase hamil dan kesulitan di saat hamil, kemudian fase melahirkan dan bertaruh nyawa di saat melahirkan, yang ketiga adalah menyusui dan bergadang untuk anak-anak, di mana 3 fase sulit ini tidak dirasakan oleh seorang ayah. Sehingga atas dasar inilah kemudian hak ibu jauh melebihi hak ayah dalam urusan bakti, meskipun sama-sama kita wajib berbakti kepada mereka, ibu dan ayah, baik dalam kondisi mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Kemudian para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada 2 kisah yang akan kita bawakan dalam pembahasan ini, karena banyak yang bertanya dalam urusan bakti, Ustadz, gimana kalau orang tua saya non muslim? Ustadz, bagaimana kalau orang tua saya belum masuk Islam? Ya, kira-kira apa? Apakah berbakti itu kewajiban hanya untuk orang tua yang muslim dan tidak boleh berbakti kepada orang tua yang kafir? Maka kisah ini akan menjawabnya. Kisah yang pertama yaitu kisah Abu Hurairah atau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mendakwahi ibunya. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang saat itu ibunya belum mau masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat Abu Katsir, Yazid ibnu Abdurrahman, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, kuntu ad'u ummi ilal Islam. Aku pernah mendakwahi ibuku masuk Islam, mengajak ibuku masuk Islam. Wahia musyrikatun, saat itu beliau non-muslimah. Fada'autuha yauman fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Aku berusaha mendakwahi ibu untuk masuk Islam. Beliau selalu menolak. Beliau menjelek-jelekkan dan menolak. Wa ana abki, dan aku pun akhirnya menangis. Dan aku curhat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam." Wahai Rasulullah, aku sudah berusaha mengajak ibuku masuk Islam, tapi beliau tidak mau.
Fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, doakan ibuku agar Allah memberikannya hidayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah Islam kepada ibunya Abu Hurairah. Fa kharajtu mustabshiran bi da'wati Nabiillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah melanjutkan ceritanya, aku pun senang karena sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab. Ketika aku hampir sampai rumah, belum aku membuka pintu, ternyata wasami'tu hadhadatal ma'i. Aku mendengar suara air, kemudian pintu dibuka oleh ibuku. Kemudian ibuku membuka pintu dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibunya bersyahadat. Artinya apa, teman-teman sekalian? Apa yang tidak bisa ditembus dengan nasihat kita, pasti bisa ditembus oleh doa kita. Misalnya kita menasihati adik kita, anak kita yang nakal, tidak mau diatur. Saya sudah berkali-kali nasihati anak saya, Ustaz, tapi tidak mau, dia enggak mau dengar. Saya sudah berkali-kali menasihati pasangan saya, Ustaz, tapi dia enggak mau dengar. Ingat kisah Abu Hurairah, seorang sahabat Abu Hurairah pun tidak berhasil mendakwahi ibunya, tapi hati beliau bisa ditembus oleh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kalau perhatikan sejarah, tidak semua sahabat Nabi masuk Islam karena ceramahnya Nabi. Tidak semua sahabat masuk Islam karena dakwahnya Nabi. Ada satu sahabat yang masuk Islam karena terkena doanya Nabi. Siapa? Siapa kira-kira? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab tipikal orang yang kalau diceramahi, didakwahi saat itu ya, dia akan langsung memukul. Ya, siapa ente? Anak Umar bin Khattab. Anak pembesar. Kenapa? Saat itu sampai orang-orang berpikir orang seperti Umar bin Khattab mustahil masuk Islam karena kerasnya terhadap dakwah Nabi. Bahkan beliau mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua Umar. Ya. Beliau mendoakan Umar bin Khattab berupa hidayah. Hati yang sekeras Umar bisa dilunakkan dengan doa yang tulus. Ya, artinya apa? Jangan pernah berputus asa saat barangkali umpamanya pasangan kita, anak-anak kita, murid kita, tetangga kita berakhlak buruk, kita sudah nasihati, tapi mereka tidak mau menerima. Kita angkat tangan, ya Allah, pasanganku ya Allah, anak-anakku ya Allah, hamba sudah berusaha mendidik mereka. Hamba serahkan semuanya kepadamu ya Rabb. Berikan mereka hidayah, perbaikan, lembutkan hati mereka. Kita tidak pernah tahu doa yang mana yang menembus hati orang-orang yang kita cintai. Ya. Sebagaimana kisah Abu Hurairah yang berusaha mendakwahi ibunya, tapi ternyata bisa ditembus oleh doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang pertama. Bagaimana Ustadz kalau orang tua kita tidak mau masuk Islam? Tidak mau masuk Islam, apakah masih wajib kita berbakti kepada mereka? Jawabannya, wajib kita berbakti kepada orang tua. Apakah ada kisahnya di sahabat Nabi? Ada. Yaitu kisah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki seorang ibu yang sangat benci terhadap Islam. Sampai diriwayatkan halafat Ummu Sa'ad. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas halafat, bersumpah, alla tukallimahu abadan hatta za'amat anna Allah hatta yakfura bidinihi wala ta'kul wala tashrab. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah, aku tidak akan mengajakmu bicara wahai anakku Sa'ad,
Ibu tidak akan makan dan tidak akan minum sampai engkau murtad dari agamamu, yaitu Islam. Apa jawaban Sa'ad? Wahai ibu, aku tidak akan meninggalkan agama yang benar ini. Meskipun engkau memiliki nyawa lebih dari satu, engkau mati karena tidak makan, tidak minum, aku akan tetap berada di atas kebenaran. Kemudian turunlah ayat. Apa ayatnya kira-kira? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma." Jika kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat buruk, berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan engkau taat kepada mereka. Tapi dengan catatan ayat selanjutnya apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukanlah mereka dalam urusan dunia dengan cara yang baik. Tetap kita memperlakukan baik orang tua kita dalam urusan dunia, kita berikan nafkah, kita penuhi kebutuhannya dalam urusan dunia. Tapi kalau kita diminta untuk membangkang terhadap Allah dan Rasulnya, boleh atau tidak diikuti? Tidak boleh. Ya. Kenapa para sahabat begitu semangat dalam mendakwahi kedua orang tuanya atau keluarganya? Disebutkan oleh salah seorang ulama, hattal maut laisa firaqan. Bahkan kematian pun bukanlah perpisahan. Misalnya kita terpisah dengan ibu kita dengan kematian, ibu kita yang duluan meninggal atau kita yang duluan meninggal, atau dengan pasangan kita atau dengan anak kita, pasti salah satunya akan lebih dahulu meninggal. Hattal maut laisa firaqan. Bahkan kematian pun bukanlah perpisahan. Apa itu perpisahan sejati? An yakuna ahaduna fil jannah wal akhar finnar. Perpisahan yang sesungguhnya dan paling menyakitkan adalah ketika salah seorang di antara kita masuk surga dan orang yang kita cintai masuk neraka. Itulah perpisahan yang paling menyakitkan. Sehingga kita sebagai orang mukmin berusaha mendakwahi, mengajarkan agama untuk keluarga kita sebagai pengamalan dari perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersemangat mendakwahi ibunya dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Walau bagaimanapun mohon maaf tercelanya akhlak mereka, kita harus berusaha berbakti kepada mereka sembari kita terus mendoakan. Apa yang barangkali tidak bisa ditembus dengan nasihat kita, insya Allah akan bisa ditembus dengan doa-doa yang tulus. Bisa ditembus dengan doa-doa yang tulus. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini juga, bahwasanya dalam kita mengajarkan ilmu, berdakwah atau mendidik anak-anak, jangan hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Karena segala taufik dan hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis-hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua dan juga larangan-larangan durhaka kepada mereka. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk kita bahas nanti cara berbakti kepada orang tua saat mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal dunia. Namun secara umum berbakti kepada orang tua ketika masih hidup ini sudah diketahui oleh kita semua, berbuat baik, bersikap baik, memberi nafkah, kebutuhan dan lain-lain. Namun secara umum cara terbaik berbakti kepada orang tua ketika mereka sudah wafat adalah terus mendoakan mereka rahmat dan ampunan, ya. Tapi dengan syarat mereka wafat dalam kondisi muslim, ya. Kalau mereka wafat dalam kondisi muslim, kita harus terus mendoakan rahmat dan ampunan kepada mereka, untuk mereka, ya. Adapun saat mereka masih hidup, kita berusaha mengajak mereka kepada agama yang benar ini,
Ini yang mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kultum pagi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita diberikan kesehatan, panjang umur di atas ketaatan, dan kita diberi kemudahan dalam segala urusan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.